Pemirsa, berikut inilah kabar terbaru Voli Proliga 2026. Pelatih Petrokimia Gresik, Alessandro Lodi terang-terangan sindir keras pelatih Pertamina Enduro yang malah kesampingkan Megawati Hangestri dan lebih andalkan pemain asing Wisma Salas. Yang akhirnya Pertamina Enduro kalah memalukan 3-1 di lanjutan Proliga. Di sisi lain, manajemen Pertamina Enduro resmi coret pemain asing Wisma Salas dan berhasil datangkan pevoli top Turki Zehra Güneş. Benarkah demikian? Wah, langsung gemparkan Proliga. Pelatih Petro Gresik, Alessandro Lodi, buat pengakuan sangat mengejutkan dan sindir keras pelatih JPE kayak gini di hadapan publik. Usai timnya berhasil kalahkan tim Mega Pertamina Enduro. Semuanya auto terkejut namun setuju dengarnya. Di sisi lain, manajemen Pertamina Enduro coret Wisma Salas dan datangkan pevoli asing top Zehra Güneş untuk berduet dengan Megawati Hangestri. Validkah? Halo, selamat datang di Kolonel Persib. Yuk, buat kamu yang merasa bobotoh Persib sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Matur nuhun. Terima kasih. Minggu siang di Gor Voli Sumut Sports Center seharusnya menjadi panggung pembuktian bagi sang juara bertahan, Jakarta Pertamina Enduro. Namun, apa yang terjadi di lapangan justru menjadi salah satu kejutan terbesar dalam sejarah putaran 1 Seri 2 Proliga 2026. Gresik Ponska plus Pupuk Indonesia tidak hanya menang, mereka menghancurkan narasi dominasi Pertamina dengan skor 3-1. 25-17, 23-25, 25-18, 25-20. Namun drama sebenarnya justru meledak setelah peluit panjang dibunyikan. Dalam sesi konferensi pers yang paling kontroversial musim ini, pelatih Ponska Alessandro Lodi melepaskan bom kata-kata yang membedah kebobrokan strategi lawan. Ia tidak hanya bicara soal teknis, tapi soal ego pelatih lawan yang dianggapnya menjadi pemain ketujuh bagi kemenangan Ponska. Coach Lodi memulai pernyataannya dengan kejujuran yang menyakitkan bagi telinga manajemen Pertamina. Tidak ada basa-basi diplomatis. Secara jujur, kami sangat beruntung di laga tersebut, buka Coach Lodi. Beruntung bukan karena kami memiliki keberuntungan mistis, tapi karena tim pelatih lawan melakukan serangkaian kesalahan strategi yang sangat mendasar. Di level Proliga, melihat tim sekelas Pertamina Enduro mengabaikan aset terbesar mereka di tengah laga adalah sebuah hadiah bagi saya. Lodi merujuk pada sosok Megawati Hangestri Pertiwi. Meski Jakarta Pertamina Enduro kalah, Megatron tetap keluar sebagai pencetak poin terbanyak bagi timnya. Namun di mata Lodi, jumlah poin Mega seharusnya bisa 2 kali lipat jika sang pelatih, Bulen Karslioglu, tidak terjebak dalam egonya sendiri. Saya sudah menyiapkan strategi khusus untuk menghentikan Mega selama berhari-hari. Blok kami yang digalang Sheila Bernadetta dan Giovanni Eka memang rapat, tapi Mega tetaplah Mega. Dia punya cara sendiri untuk menembus tembok kami. Dia cerdas, dia kuat, dan dia adalah top scorer laga ini. Puji Lodi. Namun lucunya, saat Mega sedang panas-panasnya, pelatih mereka justru memutuskan untuk berhenti mengandalkannya. Kritik Lodi semakin tajam saat membahas alur serangan Pertamina, terutama di set ketiga dan keempat yang menjadi penentu. Ia menyoroti bagaimana setter Pertamina seolah mendapatkan instruksi untuk terus-menerus memberikan bola kepada legiun asing mereka, Wilma Salas dan Yana Sherban, yang secara statistik sedang mengalami hari yang buruk. Di set ketiga, saat kedudukan krusial, saya melihat setter mereka berkali-kali memaksakan bola ke pemain asing mereka. Padahal, kami sudah membaca pergerakan Salas sejak awal set pertama. Dia mudah ditebak hari ini, sementara Mega berdiri di sana, siap untuk melakukan eksekusi, tapi bola tidak pernah sampai kepadanya, ungkap Lodi dengan nada heran. Lodi menambahkan bahwa fenomena ini sering terjadi pada pelatih yang memiliki ego tinggi. Saya melihat ada aroma ego di pinggir lapangan lawan. Sepertinya pelatih mereka tidak ingin namanya kalah mentereng dengan pemainnya sendiri. Dia ingin membuktikan bahwa sistemnya yang mengandalkan pemain asing pilihannya bisa bekerja tanpa harus terus-menerus diselamatkan oleh Megawati. Hasilnya, Anda lihat sendiri di papan skor.
Saya sangat happy melawan tim yang pelatihnya lebih mementingkan pembuktian ego daripada kemenangan tim. Pernyataan ini seolah menyiram bensin ke dalam api yang sedang membara di internal Pertamina Enduro. Kekalahan 1-3 ini bukan sekedar soal poin, tapi soal hilangnya identitas juara bertahan yang biasanya sangat klinis di poin-poin kritis. Dalam momen yang paling berani, Lodi sempat melontarkan impiannya jika ia memiliki skuad yang ideal. Ia memuji kombinasi pemain yang menurutnya akan membuat Proliga 2026 berakhir lebih cepat karena tidak akan ada yang bisa mengalahkan mereka. Lihat tim saya sekarang, saya punya Oleksandra Bitsenko yang sangat tajam dan Annie Mitchum yang klinis. Sekarang, bayangkan jika saya punya Megawati di tim ini berduet dengan Sasa. Wah, tim saya pasti akan menjadi nomor 1 mutlak di Proliga 2026 tanpa perdebatan. Kami akan menghancurkan setiap blok lawan, ucap Lodi. Ia kemudian menutup komentarnya tentang lawan dengan sindiran pedas. Sebagai pesaing utama, saya sejujurnya berharap mereka tetap seperti itu. Jangan sampai mereka sadar akan kesalahan strategi mereka. Tetaplah simpan Megawati sebagai pemanis di lapangan, sementara pemain lain membuang-buang poin. Itu akan memudahkan jalan kami ke Grand Final. Kekalahan memalukan di Deli Serdang ini ternyata berbuntut panjang. Informasi yang dihimpun dari sumber internal di lingkungan Jakarta Pertamina Enduro menyebutkan bahwa suasana ruang ganti pasca pertandingan sangat mencekam. Manajemen dikabarkan sudah tidak bisa mentoleransi performa legiun asing mereka, khususnya Wilma Salas, yang dianggap gagal menjadi pendamping sepadan bagi Megawati. Kabar yang beredar di kalangan jurnalis olahraga menyebutkan bahwa manajemen Pertamina sedang menyiapkan langkah darurat yang akan mengguncang jagat voli Asia. Mereka dikabarkan sedang melakukan negosiasi serius untuk memutus kontrak Wilma Salas dan mendatangkan salah satu middle blocker dan ikon voli dunia asal Turki, Zehra Güneş. Manajemen merasa Megawati terlalu bekerja keras sendirian. Jika pelatih tidak bisa mengubah strategi, maka manajemen yang akan mengubah komposisi pemain, ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya. Kedatangan Zehra Güneş bukan lagi sekedar rumor, tapi kebutuhan mendesak untuk memperbaiki tembok pertahanan dan mental juara yang runtuh setelah dikalahkan Fonska. Langkah mendatangkan Zehra Güneş dianggap sebagai respons atas kritik Alessandro Lodi. Jika Pertamina berhasil mendaratkan bintang Turki tersebut, maka peta kekuatan Proliga 2026 akan berubah total. Namun pertanyaannya tetap sama, apakah pelatih Pertamina akan meredam egonya dan memberikan panggung yang layak bagi para bintang ini, atau justru kembali terjebak dalam kesalahan dasar yang sama? Jika menilik statistik pertandingan, apa yang dikatakan Lodi memang terbukti di lapangan. Pada set pertama, servis agresif dari Sheila Bernadetta dan Bella Sabrina merusak receive Pertamina. Skor 17-25 di set pertama adalah bukti nyata betapa rapuhnya koordinasi tim asuhan Bulen Karslioglu saat ditekan. Meski sempat bangkit di set kedua, 25-23, berkat kegemilangan Megawati yang mengambil alih komando serangan, Pertamina gagal menjaga momentum. Di set ketiga dan keempat, Fonska melakukan penyesuaian taktis dengan memperketat blok pada posisi 4, tempat biasanya pemain asing Pertamina menyerang. Anehnya, alih-alih memindahkan poros serangan ke Megawati di posisi 1 atau 2, setter Pertamina tetap memaksakan bola ke area yang sudah dikunci oleh Giovanni Eka. Kesalahan komunikasi antar pemain di set keempat saat kedudukan 13-12 menjadi titik balik. Sejak saat itu, Fonska melalui Arneta Putri yang sangat disiplin mengatur serangan balik terus menjauh. Skor 20-25 di set terakhir menutup sore yang kelam bagi pendukung Pertamina di Sumatera Utara. Pertandingan ini akan diingat bukan hanya karena kemenangan Gresik Fonska Plus, tapi sebagai peringatan keras bagi semua tim bahwa nama besar dan pemain bintang tidak akan berarti apa-apa di bawah kendali strategi yang salah dan ego yang terlalu besar. Alessandro Lodi telah menunjukkan kelasnya sebagai orator sekaligus taktisi handal yang mampu membaca kelemahan mental lawan. Sementara itu, bagi Jakarta Pertamina Enduro, kekalahan ini adalah lonceng kematian bagi zona nyaman mereka. Dengan rumor Zehra Güneş yang semakin menguat, seluruh mata kini tertuju pada bursa transfer tengah musim. Deli Serdang telah menjadi saksi bagaimana sebuah tim besar bisa runtuh hanya karena mereka lupa siapa senjata utama mereka yang sebenarnya.
Megawati Hangestri tetap menjadi bintang yang bersinar, namun di bawah langit yang salah, sinarnya justru redup oleh awan ego kolektif timnya sendiri. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Breaking news! Ini dia update klasemen Prolega 2026. Ternyata tim Mega Pertamina Enduro di posisi runner-up klasemen meski kalah dari Petrokimia Gresik kemarin. Simak fakta selengkapnya hanya di sini. Gresik Ponska Plus Pupuk Indonesia sukses menciptakan kejutan besar pada lanjutan putaran 1 Seri 2 Proliga 2026 dengan menaklukkan sang juara bertahan Jakarta Pertamina Enduro Minggu 18/1/2026. Bermain di Gor Volley Indoor Sports Center Deli Serdang, Sumatera Utara, skuad basutan Alessandro Lodi tampil solid dan penuh determinasi hingga mengamankan kemenangan meyakinkan dengan skor 3-1, 25-17, 23-25, 25-18, 25-20. Kemenangan ini bukan sekadar tambahan poin, tetapi juga menjadi penanda terhentinya laju positif Jakarta Pertamina Enduro yang datang ke Medan dengan status juara Proliga 2025. Sejak set pembuka, Gresik Ponska Plus langsung menunjukkan kesiapan mental dan taktikal yang matang. Kombinasi serangan Oleksandra Bitsenko dan Annie Mitchem mampu membongkar pertahanan lawan secara efektif. Masalah penerimaan bola pertama di kubu Pertamina Enduro dimaksimalkan dengan sangat baik oleh Gresik Ponska Plus. Sheila Bernadetta tampil tajam melalui rangkaian servis yang berujung ace beruntun, membuat ritme permainan lawan terganggu, dan membawa Gresik unggul nyaman 25-17 di set pertama. Sempat kehilangan momentum di set kedua, Gresik Ponska Plus kembali mengambil alih kendali pada set ketiga dan keempat. Organisasi blok yang rapi dari Giovanni Eka dan Sheila Bernadetta di depan net menjadi tembok kokoh yang berulang kali mematahkan upaya penyerang Jakarta Pertamina Enduro. Walau Megawati Hangestri terus melancarkan spike-spike keras khasnya, pertahanan disiplin yang dikomandoi libero Nandita Ayu mampu meredam agresivitas tersebut. Konsistensi permainan akhirnya membawa Gresik Ponska Plus menutup set keempat dengan skor 25-20, sekaligus mengunci kemenangan. Di sisi lain, Jakarta Pertamina Enduro sejatinya tidak menyerah begitu saja. Pada set kedua, tim asuhan Bulan Karsilioglu menunjukkan karakter juara. Megawati Hangestri yang kembali menjadi tumpuan serangan memimpin kebangkitan tim melalui pilihan serangan yang lebih matang dan efektif. Dukungan koordinasi yang solid bersama Tisha Amalia Putri membuat Pertamina Enduro mampu merebut set kedua dengan skor tipis 25-23. Namun, memasuki set ketiga, performa Pertamina Enduro mulai menurun. Mereka tertinggal cukup jauh sejak awal dengan skor 6-13, membuat upaya mengejar poin menjadi semakin berat. Situasi kian sulit pada set keempat, terutama saat kedudukan sempat imbang 16-16. Sejumlah kesalahan sendiri di momen krusial justru memberi keuntungan bagi Gresik Ponska Plus untuk mengambil alih momentum sepenuhnya. Hasil akhir laga ini menandai kekalahan pertama Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2026, sekaligus menjadi peringatan bahwa persaingan musim ini akan berjalan jauh lebih ketat dan tidak mudah diprediksi. Menurut Anda, apakah kemenangan Gresik Ponska Plus ini menjadi sinyal perubahan peta kekuatan di Proliga 2026? Mampukah Jakarta Pertamina Enduro segera bangkit di laga berikutnya? Yuk, sampaikan pendapat dan analisis Anda di kolom komentar.